Maka yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata raka'atan. Ya, teman-teman yang berbahagia, kali ini kita akan membahas pembahasan yang perlu untuk dibahas, yaitu kita semua tahu bahwasanya sholat sunnah baik pada malam bulan Ramadan atau selainnya itu tidak dibatasi rokaatnya. Tetapi Albani, orang Wahabi, tokoh Wahabi, dia mengatakan bahwasanya sholat pada qiyam Ramadan, pada malam hari bulan Ramadan tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Dia berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'ah. Maka yazidu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak menambah rakaat sholat sunnah di bulan Ramadan dan selainnya atas 11 rakaat. Itu riwayat Sayyidah Aisyah seperti itu. Maka kita katakan orang-orang Wahabi yaitu Albani, kalau kamu mau mengatakan itu bahwasanya sholat berdasarkan hadis ini bahwasanya sholat itu tidak boleh lebih daripada 11 rakaat sehingga kamu mengharamkan orang yang misalkan sholat taraweh yang notabene itu sholat taraweh 20 rakaat, kamu mengatakan itu menyalahi hadis Rasulullah, kenapa kamu tidak terapkan ke selain bulan Ramadan? Pertama itu. Kenapa kamu tidak terapkan ke selain bulan Ramadan? Kenapa? Karena hadisnya kan jelas. Fi Ramadan wala fi ghairihi. Di Ramadan, tidak di Ramadan, juga tidak di selain Ramadan. Berdasarkan hadis Aisyah kan seperti itu. Berdasarkan hadis Aisyah seperti itu. Kenapa kamu tidak mengatakan seperti itu? Artinya tidak boleh lebih di Ramadan dan selainnya atas 11 rakaat. Tetapi kamu tidak. Kamu malah mengatakan di qiyamul Ramadan tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Itu satu. Kedua, bukankah ada hadis lain? Di situ dijelaskan sholatul laili mathna mathna. Fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Nah, di situ kan dijelaskan bahwasanya sholat sunnah atau sholat itu 2 rakaat 2 rakaat. Sholat sunnah itu 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Fa idza khasyiya ahadukumus subha. Kalau kalian itu takut datang subuh, maka apa? Di situ disebutkan sholatul laili, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Kalau kalian takut datang subuh, maka tutuplah dengan sholat witir 1 rakaat. Artinya kan tidak dibatasi oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan dengan jumlah yang tertentu, tapi 2 rakaat 2 rakaat. Terserah. Tetapi kalau kamu takut subuh, maka tutuplah dengan 1 witir, yaitu 1 rakaat. Begitu. Dan dalilnya Albani dengan hadis ini, kemudian dia itu mengkiaskan bahwasanya Rasulullah mengatakan padahal bukan ahli, dia itu bukan ahli untuk mengkiaskan. Tidak bisa dia dikatakan mengkiaskan. Kenapa? Tidak sah. Kenapa? Dia bukan ahlinya untuk mengkiaskan. Tetapi kenapa kok dia tiba-tiba mengkiaskan? Ya kan? Dan kias ini bagaimana kok bisa bertentangan dengan nas yang sharih, nas yang sabit? Berarti kan menyalahi kaidah ini. La ijtihada fin nas. Tidak ada ijtihad di dalam nas. Kan ada nasnya bahwasanya tidak rakaat sholat itu tidak dibatasi. Begitu. Tidak dibatasi. Tetapi bagaimana Albani ini mengkiaskan
tidak boleh menambah dari 11 rakaat, tidak boleh menambah dari 11 rakaat di qiyamul Ramadan dengan hadis Rasulullah, yaitu 2 hadis. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Begitu. Dan hadis yang tadi saya sebutkan, dan hadisnya Rasulullah ketika sholat kusuf dan istisqa. Ini tadi, jawabannya pertama tadi, dia bukan ahli dalam mengkiaskan. Bukan mujtahid. Bahkan dia bukan muhaddis. Dia mengaku sendiri kalau dia tidak hafal 10 hadis berdasarkan sanadnya. Begitu. Terus, apakah dia tidak tahu ada ijma para ulama? Para ulama sepakat bahwasanya sholat sunnah itu tidak dibatasi rokaatnya. Tidak harus segini dan tidak boleh lebih dari segitu, 11 rokaat misalkan. Tidak ada. Itu ijma para ulama. Terus kemudian kiasnya ini berarti kan menyalahi hadis-hadis yang lain. Misalkan hadis sholatul laili masna masna yang saya sebutkan tadi, fa idza khasya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kemudian Rasulullah juga mengatakan fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Rasulullah mengatakan tolonglah aku, artinya fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Artinya kalau kamu pengen sholat, pengen menolong, fa inni ala nafsika bikasratis sujud, maka kamu itu memperbanyak sujud. Kan di situ tidak tolonglah aku untuk dirimu, tolonglah aku untuk dirimu itu dengan apa? Dengan memperbanyak sujud. Ini kan tidak dibatasi. Bahwasanya hadis yang kedua yang saya sebutkan fa inni ala nafsika bikasratis sujud, itu kan membuktikan bahwasanya Rasulullah menyuruh umatnya untuk memperbanyak sujud. Berarti memperbanyak sholat. Ya kan? Karena sujud itu di dalam sholat. Dan memperbanyak sujud itu tidak bisa dihasilkan kecuali dengan memperbanyak rokaat. Memperbanyak rokaat sholat. Begitu. Kita akan menjawab hadis yang dilontarkan oleh Albani. Yaitu makana. Bahwasanya hadis innahu sallallahu alaihi wasallam kana la yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala ihda asyrata raka'atan. Bahwasanya hadis ini itu diriwayatkan oleh Aisyah. Tetapi Aisyah itu juga meriwayatkan hadis dengan bunyi yang lain, dengan lafaz yang lain. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail salasa asyrata rak'atan thumma yusalli idza sami'an nidaa bis subhi rak'ataini khafifatain. Di situ disebutkan oleh Aisyah apa? Rasulullah salat malam itu 13 rakaat. Tadi di riwayatnya yang pertama kita sebutkan itu Rasulullah tidak menambah, ada 11 rakaat. Tetapi di riwayat ini yang diriwayatkan oleh Malik Hisham ibnu Urwah dari an abihi an Aisyah ini seperti ini. Yaitu Rasulullah sholat 13 rakaat. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat ketika mendengar azan subuh. Nah, ini bagaimana? Ya kan? Jelas hadis ini tidak bertentangan. Pertama, tidak bertentangan. Hadis ini bukan hadis yang muttarib. Bukan hadis yang muttarib. Begitu. Karena Aisyah saja, beliau itu termasuk perawi dari kalangan sahabat yang paling dhabit. Aisyah.
min ahfadhis sahabah. Maka riwayat-riwayat yang datang dari beliau sesungguhnya itu jumlahnya ada, kalau di total ada 15 rakaat. Ada 15 rakaat seperti yang saya sebutkan tadi. Aisyah, Sayyidah Aisyah ini meriwayatkannya kadang 11, kadang 13, kadang 15. Gitu. Berarti sesungguhnya Sayyidah Aisyah ketika mengabarkan ma innahu sallallahu alaihi wasallam kana la yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala ihda asyrata rakaatan, Rasulullah itu tidak menambah di bulan Ramadan dan selain Ramadan salat malam itu 11 rakaat, itu yang beliau lihat secara kebiasaan. Artinya kebiasaan Rasulullah itu yang paling sering Rasulullah itu tidak menambah dari 11 rakaat, begitu. Tetapi beliau di riwayat lain, beliau melihat pada waktu yang lain Rasulullah menambah dari 11 rakaat, yaitu Rasulullah salat 13 rakaat, Rasulullah salat 15 rakaat, begitu. Jadi intinya 11 rakaat itu bukan sesuatu yang tidak boleh lebih darinya. Dan ini adalah riwayatnya Aisyah. Karena Aisyah melihat, paling sering Rasulullah itu sholat 11 rakaat. Buktinya di riwayat lain, seperti yang tadi, dari Malik an Urwa an Abihi tadi, dari Malik an Hisham bin Urwa an Abihi an Aisyah tadi, Rasulullah sholat apa? 13 rakaat. Kemudian ditambah 2 rakaat. Begitu. Bisa saja seperti itu. Artinya bisa saja beliau itu mengabarkan apa yang beliau lihat dan kebanyakan Rasulullah itu sholatnya seperti itu, sehingga Sayyidah Aisyah mengabarkan hadis yang tadi 11 rakaat. Dan di hadis yang lain Sayyidah Aisyah mengabarkan dengan 13 rakaat plus 2. Begitu. Berarti apa yang dikabarkan oleh Sayyidah Aisyah 11 rakaat itu adalah kebanyakan Rasulullah itu sholatnya 11 rakaat. Bisa seperti itu. Bisa juga Sayyidah Aisyah ini sebenarnya mengabarkan semuanya 15 rakaat. Tetapi kadang Sayyidah Aisyah ini beliau mengabarkan dengan melihat satu sisi, yaitu mengabarkan terkadang sholat tertentu, kemudian terkadang mengabarkan secara keseluruhan, begitu. Misalkan yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yaftatihu salatahu bi raka'ataini khafifatain. Rasulullah itu kalau bangun tidur, beliau itu membuka salatnya dengan 2 rakaat yang tidak panjang. Tsumma yusalli ihda asyrata raka'atan. Kemudian beliau itu menambah 11 rakaat. Bil witri, dengan witir 11 rakaat itu. Tsumma yusalli raka'atail fajr. Kemudian beliau itu menambah 2 rakaat fajar. Berarti kan totalnya ada 15 kan? 2 rakaat pembuka, 11 rakaat sholat disertai dengan witir juga, kemudian ditutup dengan 2 rakaat rakaatul fajr. Kan begitu? Totalnya berarti kan 15 berdasarkan hadis ini. Terkadang yang diriwayatkan oleh perawi, beliau itu tidak biasa meriwayatkan dengan pembukaan sholat Rasulullah. Jadi langsung saja di sholat yang 11 yang diriwayatkan saja. Begitu. Berarti riwayat yang dari Abi Salamah yang 11 rakaat, berarti sebagian perawi gitu saja, sebagian perawi itu seperti itu yang meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah itu
sholatnya 11 rakaat. Kenapa? Karena beliau tidak biasa untuk meriwayatkan yang pembukaan sholat dan penutupan ini tidak diriwayatkan memang. Nah, sebagian riwayat perawi yang lain yang meriwayatkan dari Aisyah, beliau itu mencantumkan dengan pembukaan sholat Rasulullah, sehingga totalnya menjadi berapa? 13 rakaat seperti hadis tadi yang dari Malik an Hisham an Urwah tadi, bahwasanya Rasulullah itu gimana? Karena Rasulullah yusolli bilaili salasa asyrata rakaatan. Itu berarti 13 rakaat itu dengan 2 rakaat, yaitu 2 rakaat apa? Tambahan. Pembukaan. Sebagian riwayat meriwayatkan semuanya. Seperti Abu Salamah. Beliau mengatakan Rasulullah itu, Abu Salamah meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan kanat sholatuhu fi Ramadan wa ghairihi salasa asyrata rakaatan bil laili minha rakaatal fajri. Berarti kalau yang Abu Salamah ini beliau meriwayatkan 13. Bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah sholat 13 rakaat, dan itu adalah yang di 13 itu ada rakaat fajr, yaitu 2 rakaat penutup, yaitu yang terakhir, yaitu 2 rakaat fajr. Intinya bagaimana? Intinya berarti Aisyah itu mengabarkannya itu dengan macam-macam. Terkadang beliau mengabarkan secara keseluruhan, yaitu 15 rakaat. Terkadang beliau mengabarkan dengan 11 rakaat saja satu jenis sholat. Terkadang beliau itu mengabarkan dengan sholat 13, yaitu pembukaan dan 2 rakaat pembukaan dan 11 rakaat. Terkadang mengabarkan dengan 11 rakaat kemudian 2 rakaat penutup itu tadi, yang sholat rakaat al-fajr. Begitu. Berarti intinya riwayatnya itu banyak dan tidak hanya 11, dan ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan tidak terbatasi rakaatnya. Jumlahnya itu tidak terbatasi. Begitu. Kita akan mengatakan perkataan ulama qala al-Abbasul Qurtubi. Qad ashkalat hadhihi al-ahaditsu ala katsirin minal ulama. Hatta inna ba'dahum nasabu hadits Aisyah fi salatil laili illa litirab. Wa hadha innama yasihu idza kana rawi anha wahidan aw akhbarat an waqtin. Jadi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini bermacam-macam rakaatnya, yang tadi saya sebutkan, ada yang meriwayatkan 11, ada yang meriwayatkan 13, ada yang meriwayatkan 15. Sebagian ulama ini mengatakan ini hadisnya mutharib, tapi ini tidak benar. Was-sahih, tidak mutharib hadisnya. Was-sahih anna kullama dzakarathu sahihun min fi'li Rasulillahi fi awqatin muta'addidah wa ahwalin mukhtalifah hasaban nasyati wa litubayyana anna kulla dzalika jaizun. Yang benar, kata Abul Abbas Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Mufhim, beliau itu mengatakan bahwasanya yang benar itu ya semuanya itu datang dari Aisyah. Memang riwayatnya itu lafadznya berbeda-beda. Kenapa? Karena Aisyah itu meriwayatkan dengan apa yang beliau lihat. Apa yang beliau lihat berarti ini ihtimal yang pertama tadi, yaitu kebanyakan itu 11 rakaat, kemudian Rasulullah sholat juga 15 rakaat, Rasulullah juga sholat 13 rakaat. Begitu. Semuanya ini datang dari Rasulullah dan menggambarkan bahwasanya semuanya ini boleh. Begitu. Jadi tidak ada pembatasan dari hal tersebut. Sedangkan kalau Al-Qadhi Iyad seperti ihtimal yang kedua, fayahtamilu anna ikhbaruha bi ihda asyrata fil aghlab ala maruya anha. Ihtimal pertama berarti makana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Jadi ketika Aisyah ini meriwayatkan Rasulullah itu sholat 11 rakaat, itu adalah kebanyakan keadaan Rasulullah. Wa khabaru ba'da dzalika makana yaf'aluhu nadiran, dan
yang datang dari Aisyah setelahnya, sholat 13 rakaat, 10 rakaat, itu yang dilakukan Rasulullah, tapi tidak kebanyakan keadaannya. Yang kebanyakan keadaannya itu adalah 11 rakaat. Maka paling banyak yang diriwayatkan oleh Aisyah itu berarti 15 rakaat. Begitu. Nah, jadi dari sini kita tahu yang terpenting dari penjelasan kita semua ini bahwasanya sholat malam baik pada bulan Ramadan, baik di selain bulan Ramadan, itu tidak dibatasi rakaatnya. Buktinya hadis yang tadi, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, sholatul laili masna masna. Salat lail itu 2 rakaat. As-sholatu khairu maudhu'in. Faman syaa astaqalla wa man syaa astakthar. Itu juga ada hadis bahwasanya salat itu adalah sebaik-baiknya amal. Itu sebaik-baiknya amal setelah iman. Barang siapa kalau mau maka perbanyaklah, barang siapa kalau mau maka sedikitkanlah. Faman syaa astaqalla wa man syaa astakthar. Begitu. Jadi tidak dibatasi, tidak benar apa yang dikatakan oleh Albani, tidak benar. Saya simpulkan, yang dikatakan oleh Albani tentang hadis Rasulullah innahu la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Ini bukanlah arti hadis ini pembatasan. Kenapa? Karena ada hadis-hadis dari riwayat Aisyah yang mengabarkan 13, juga ada yang mengabarkan 15, dan semua hadis ini tidak bertentangan, melainkan Aisyah sebagian mengabarkan karena kondisi tertentu, sebagian mengabarkan pada waktu yang lain, kondisi kebanyakan Rasulullah sholat 11 rakaat. Kemudian qiyas yang dikatakan oleh Albani itu adalah dia mengkiaskan dengan sholat kusuf, kemudian dia mengkiaskan dengan sholat istisqa, bahwasanya rakaatnya itu segitu saja, maka ini qiyas yang batil. Kenapa? Karena ada nas lain yang menunjukkan sholat itu tidak dibatasi rakaatnya, dan la ijtihada ma'a wujudin nas, dan tidak ada ijtihad. Tidak boleh seseorang ijtihad kalau terdapat nas yang sharih, tidak boleh. Begitu. Maka dari saya cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang menerima nasihat, orang yang menerima nasihat dan mengamalkan nasihat itu.